Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarat dan rukun wudhu. Yang pertama, syarat wudhu ada 5. Yang satu adalah niat. Dan dalam terkait dengan niat ini ada perbedaan pendapat. Itu nanti bisa dibahas secara lebih khusus terkait dengan niat. Dasarnya bahwa syarat wudhu adalah niat. Yang pertama yaitu adanya hadis innamal a'malu binniyat atau al a'malu binniyat walikulli mri'in ma nawa. Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Yang kedua, syarat yang kedua adalah air yang digunakan harus tohur, yaitu suci dan mensucikan. Maka tidak sah berwudu dengan air najis. Innal ma'a tohurun la yunajjasuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, air yang digunakan harus air yang mubah, sehingga tidak sah berwudu dengan air curian. Dasarnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Syarat yang keempat adalah menghilangkan hal-hal yang bisa menghalanginya air atau menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, seperti cat, kuku, dan lain-lain, atau misalnya bedak waterproof dan lain-lain. Dasarnya adalah hadis terkait dengan wudunya orang yang di dalam kakinya enggak terkena air. Saya bacakan hadis dari riwayat Muslim. Ada seseorang yang berwudu dan meninggalkan satu tempat di kakinya atau tidak terbasuh. Kemudian Nabi SAW melihatnya, maka beliau bersabda, kembalilah dan perbaiki wudu Anda. Maka dia kembali, kemudian dia sholat. Hadis riwayat Muslim. Ada juga hadis dari hadis Khalid bin Mi'dan, anan nabiya, sesungguhnya Nabi ro'a rojulan wa fi duhuri qadamihi lum'atu qadari dirhami lam yusibhal ma'u fa amarahu ayyu'idal wudu'a. Artinya hadis Khalid bin Mi'dan bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang pada kakinya ada seukuran dirham yang tidak terkena air wudu. Maka Nabi SAW memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi wudu. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, dan ada tambahan as-sholah, yaitu Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi sholat. Kemudian yang keberapa ini tadi? Yang kelima, syarat yang kelima
yaitu jika seseorang selesai dari buang hajat maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudu. Sekarang kita bahas terkait dengan rukun wudu. Tadi yang pertama ada 5, sekarang maksudnya syaratnya tadi ada 5, sekarang rukun wudu. Rukun-rukun yang disepakati ada 4. 1. Mencuci wajah. 2. Mencuci kedua tangan. 3. Mengusap kepala. 4. Mencuci kedua kaki. Yang pertama, mencuci wajah. Mencuci wajah secara mutlak tidak ada perselisihan, tetapi terdapat khilaf atau perselisihan terkait batasan wajah. Ini sudah pernah saya bahas terkait dengan batasan wajah. Termasuk juga menyela-nyela jenggot, ini juga sudah pernah saya bahas. Berkumur-kumur dan istinsah juga pernah saya bahas. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan. Mencuci tangan secara mutlak tidak ada perselisihan. Yang menjadi perselisihan adalah apakah siku termasuk yang dicuci atau tidak. Ini juga sudah pernah saya bahas. Yang ketiga, mengusap kepala. Mengusap kepala secara mutlak tidak ada perselisihan, tetapi yang terdapat perselisihan adalah cara mengusap kepala atau rambut. Termasuk di dalamnya adalah mengusap kedua telinga. Ini juga sudah pernah saya bahas, termasuk dalil-dalilnya secara mendetail, sehingga di sini tidak saya ulangi karena sudah pernah dibahas. Yang keempat, mencuci kedua kaki. Mencuci kedua kaki secara mutlak tidak ada perselisihan. Yang menjadi perselisihan adalah apakah harus sampai mata kaki atau mata kaki tidak termasuk yang dibasuh. Ini juga sudah pernah saya bahas. Jadi dari keempat rukun yang disepakati tersebut sudah pernah saya bahas semuanya, dan dari keempat syarat tersebut dari keempat rukun tersebut, yaitu mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mengusap kepala, dan mencuci kedua kaki, memang tidak ada ikhtilaf sebagaimana yang saya katakan tadi, tetapi cabang-cabangnya menimbulkan ikhtilaf seperti yang sudah saya singgung tadi. Kemudian selanjutnya rukun-rukun yang diperselisihkan antara lain 1, tertib. Ini juga sebenarnya sudah pernah saya bahas, tetapi akan saya coba saya jelaskan, saya bahas secara singkat. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, tertib dalam wudu hanyalah sunnah muakkadah dan tidak fardu. Sebab dalam ayat Allah Ta'ala menggunakan huruf wawu, bukan fa atau summa, yang menunjukkan tertib. Sedangkan wawu hanyalah mutlaqul jam'i. Sedangkan menurut Hanabila dan Syafi'iyah, tertib dalam wudu adalah fardu. Dalilnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Walaupun hadis ini tentang masalah haji, yaitu
berkaitan dengan firman Allah Ta'ala innas sofa wal marwata. Namun ibrohnya adalah dengan keumuman lafalnya, bukan dengan kekhususan sebab. Allah Ta'ala memasukkan yang diusap di antara hal-hal yang dicuci, dan hal ini telah keluar dari kaidah balagho, dan tidak ada faedah yang bisa diperoleh dari hal ini kecuali tertib. Karena itu, barang siapa yang berwudu dengan tidak tertib, maka wudunya tidak sah. Adapun tertib antara selain 4 anggota yang disebutkan dalam ayat, maka hukumnya sunnah berdasarkan ijma'. Misalnya antara berkumur-kumur, beristinsak dan wajah, antara kaki kanan dengan kaki kiri, tangan kanan dengan tangan kiri, dan antara kepala dan telinga. Sebab pada hakikatnya contoh-contoh ini merupakan satu anggota tubuh. Para ulama menganggap kaki kanan dan kaki kiri sebagai satu anggota tubuh. Oleh karena itu, jika seorang berwudu tanpa tertib walaupun karena lupa, maka wudunya tidak sah, karena wudu adalah satu kesatuan sebagaimana sholat. Jika seseorang sujud sebelum rukuk, maka kemudian baru rukuk, maka sholatnya tidak sah walaupun dia dalam keadaan lupa. Kemudian rukun yang diperselisihkan yang kedua adalah muwalah. Yang dimaksud dengan muwalah adalah bersambungan, yaitu wudu harus dilakukan bersambungan, jangan terpisah hingga anggota tubuh yang sebelumnya kering. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, muwalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun menurut Malikiyah dan Hanabilah hukumnya adalah fardu, sebab adanya hadis. Maksud saya sebab adanya hadis dari Khalid bin Mi'dan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dasar yang dipergunakan ini adalah hadis Khalid bin Mi'dan. Kalau seandainya muwalah tidak rukun, tentu Nabi tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi wudunya, tetapi cukup disempurnakan saja, di mana ada bagian kaki yang belum dibasuh harusnya disempurnakan, bukan disuruh mengulang wudu. Hias dengan sholat, karena sholat itu harus muwalah. Kalau sholat terpisah dengan pembicaraan, maka sholat menjadi batal. Inilah dasar bagi ulama yang berpendapat bahwa muwalah hukumnya adalah wajib. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.